Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadlana hadatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ketua DKM kita Bapak Gemar Ardiyadi, sesepuh kita Bapak Dastup, Bapak Haji Nali, para jamaah lain nih di sini cukup banyak. Ada Ustadz Al-Faizin, ada Bapak Maman, ada Mas Reza, ada Bapak Heri dan ibu-ibu, ada Ibu Noval dan lain-lainnya, serta para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dapat menjangkau suara kami. Alhamdulillah kita sudah berada pada puasa yang ke-14. Sangat cepat, tidak terasa hampir separuh kita melaksanakan ibadah puasa. Ini nikmat bagi kita. Ini namanya nikmat iman. Apa jamaah? Nah, nikmat itu banyak. Ada nikmat dunia, ada nikmat kita beragama. Nikmat dunia pun banyak, ya. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada kendaraan, ya, dan fasilitas lainnya. Nikmat agama juga banyak, ya. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, nikmat beribadah, nikmat berzikir. Semua nikmat-nikmat ini wajib kita jaga dan kita pelihara serta kita syukuri. Alhamdulillah. Nah, di antara nikmat-nikmat itu yang abadi adalah nikmat agama. Nih, abadi dari dunia kita butuh sampai ke alam-alam berikutnya. Kalau nikmat agama ini kita pegang, kita perjuangkan, kita sempurnakan, maka akan langsung bermanfaat, dimanfaatkan, difungsikan sampai menempuh alam-alam berikutnya. Kan masih banyak alam yang akan kita lalui. Ada namanya alam barzakh, ada namanya alam akhirat, ya kan? Nah, di alam akhirat pun banyak tingkatan-tingkatannya. Ada padang mahsyar, ada timbangan, ya, kemudian ada pembalasan, kemudian ada hukuman. Itu terakhir terminalnya adalah alam surga dan alam neraka. Jadi kita akan menempuh alam-alam ini mungkin jutaan tahun kemudian, ya, tidak ada yang tahu. Jutaan tahun kemudian baru kita sampai ke alam akhirat. Nah, kalau di alam akhirat selama-lamanya. Yang di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Yang di surga selama-lamanya. Insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita nanti masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Amal kita tidak sebanding dengan surga yang akan kita nikmati. Tidak kebayar itu. Ya, amal kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita mungkin dinilai orang rajin sholat berjamaah, tapi belum tentu kita khusyuk. Betul jamaah?
Lambangnya doang kita sholat, tapi hatinya kita masih mengembara. Ya, dalam sholat kan banyak yang kita pikirkan, yang kita ingat. Semua kita ingat dalam sholat. Ya, apalagi ibu-ibu nih banyak yang diingat. Tadi masak apa? Ya, tadi ngapain? Semua kita lah. Oleh karena itu, amal yang sedikit ini tidak akan menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, momen bulan Ramadan ini kita banyak memohon rahmat dan ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon dengan ridhamu masukkan kami ke dalam surga dan jauhkan kami dari siksa neraka. Mau masuk surga semuanya? Mau enggak? Iya, tapi jangan kepedean. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjutkan sifat Allah yang ke-66, yaitu Al-Wahid. Apa jamaah? Al-Wahid. Al-Wahid ini sama dengan Al-Ahad, jadi satu ya. Kalau Al-Wahid itu sifatnya yang Maha Esa secara umum ya. Kalau Ahad satu-satunya, dia yang Esa. Ya. Kalau Al-Wahid dia yang Maha Esa. Ahad satu-satunya dia. Ahad, nggak ada yang lain. Nah, kata Al-Wahid ini dapat kita jumpai dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Sedangkan kata Al-Ahad kita jumpai sebanyak 33 kali. Ya. Nah, salah satu kata Al-Wahid ini dapat kita jumpai dalam surah Al-Baqarah, surah sapi betina ayat ke Al-Baqarah. Kita ulang biar ingat ya.
semakin bahagia hati kita, semakin nikmat hati kita. Kalau kita mengatakan punya rumah nikmat, la ilaha illallah jauh lebih nikmat. Kalau kita mengatakan punya jabatan nikmat, la ilaha illallah jauh lebih nikmat. Kalau kita mengatakan punya duit banyak nikmat, la ilaha illallah jauh lebih nikmat. Jangan dibalik. Giliran dunia nikmatnya luar biasa. Giliran la ilaha illallah enggak ada rasa nikmatnya. Itu berarti terjadi sesuatu yang menghalangi masuknya cahaya iman di hati karena selama ini tidak taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Wahid Allah Maha Esa, mari kita pahami bersama dengan iman di dalam dada, dengan kecerdasan logika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dakwah pagi kita ini yang dinamakan tematik Al-Quran didukung oleh media sinar5news.com dan media Sinar5 TV. Jadi kita punya webnya dan kita punya YouTube. Jadi para jamaah kalau seandainya ini ya mau mereview, mengulang kembali materi-materi yang kita sampaikan, ya bisa dilihat dalam web sinar5news.com, kemudian dalam YouTube Sinar5 TV. Alhamdulillah kita ada di zaman modern, mau nggak mau kita beradaptasi. Karena rupa-rupanya jamaah itu lebih banyak di alam maya. Betul jamaah? Ini yang hadir beberapa orang ini. Tapi kalau kita share ini ke media sosial bisa ribuan ya. Bisa ribuan. Tidak hanya 100, ribuan. Ini saya nggak terkenal ini ya. Apalagi yang terkenal semisal Ustadz Abdul Samad, wah jangan tanya tuh. Ustadz Abdul Adi Hidayat, jangan tanya. Agim, wah bisa sejagat-jagat itu jamaahnya. Ya, saya saja nih satu khutbah Jumat itu bisa mencapai 30.000 lebih itu satu judul itu. Bayangkan itu dahsyatnya kita berdakwah di dunia maya. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus berusaha untuk mencari, menggali ilmu Allah, baik melalui offline seperti ini atau melalui online. Nggak ada ruginya kita belajar. Betul jamaah? Belajar itu nggak ada batasnya, nggak ada pensiunnya. Kalau kerja seperti Pak Castup boleh pensiun, tapi belajar nggak ada pensiunnya. Kapan pensiunnya? Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nih walaupun sudah S2 tetap belajar. Ya, tetap belajar karena kita ini belum apa-apanya, ilmu yang kita dapatkan ini belum apa-apanya. Ibarat kita celupkan air di laut samudera yang luas. Nah, tetesan air itulah ilmu manusia. Selebihnya yang belum diketahui itu sangat banyak. Ya, ini kita ngaji bertahun-tahun aja ilmu nggak habis-habis. Itulah ilmu Allah. Semakin digali, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Nah, termasuk Al-Wahid ini. Al-Wahid artinya apa tadi? Allah Maha Esa. Tidak sekedar kita mengatakan Allah Maha Esa. Kita harus menggali lagi, mempelajari lagi supaya mantap keyakinan kita bahwa Allah itu benar-benar Maha Esa. Bagaimana menggalinya? Bagaimana menguatkannya? Dengan iman di dalam dada. Ini pertama nih. Kita meyakini betul bahwa Allah itu Maha Esa, satu-satunya.
di dunia, di dalam dada kita, hati kita tidak boleh mendua hati kita. Yakin sepenuh-penuhnya bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak boleh membayangkan Allah lebih dari satu. Itu pasti rusak itu hatinya. Benar. Pasti galau gelisah. Kalau ada orang meyakini Tuhan lebih dari satu, pasti hatinya goncang, gempa itu. Gak bakal fokus. Tapi kalau Allah Tuhan kita satu, Esa, itu mantap rasanya. Betul jamaah? Makanya jangan hatinya mendua. Gak usah dalam hal ketuhanan ya. Dalam hal keduniawian aja kalau hati kita mendua, pasti kacau nih hati kita. Gema pagi-pagi nih bingung ini. Kerja apa enggak ya? Dua pilihan itu. Mau kerja di jalan banjir, ya enggak. Enggak kerja, enggak dapat duit. Tuh. Kalau ada pilihan yang membingungkan itu pasti mengacaukan jiwa kita, hati kita. Apalagi seputar ketauhidan, ketuhanan. Lebih kacau lagi tuh. Pasti itu. Orang yang dalam hati memiliki keyakinan lebih dari satu, pasti kacau, pasti rusak itu. Maka oleh karena itu betul-betul keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dijaga betul, diimani betul. Ya jamaah ya. Kalau ada keraguan ditepis. Jangan dihiraukan, itu setan iblis itu ingin mengacak-ngacak tauhid kita. Itu satu di
kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya sifat Allah itu. Umpamanya Allah bersifat Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Maha pengasih. Maha pengasihnya Allah itu tidak terbatas, sempurna. Ya. Ar-Rahim, Allah Maha penyayang. Penyayangnya Allah itu tidak terbatas. Al-Malik, Allah Maha memiliki atau menguasai. Kepemilikan Allah itu tidak terbatas. Oleh karena itu seandainya kita menemukan suatu kesulitan, panggillah di antara nama-nama itu. Kita butuh apa? Kita pengen apa? Pengen rezeki? Panggil namanya. Apa? Doa kita. Ya Razzaq, wahai Allah yang memberi rezeki, berikanlah kepadaku, kepada kami rezeki-rezeki yang halal. Pengen kaya? Apa nama yang kita panggil? Ya Ghani, wahai Allah yang maha kaya, berikan kekayaan kepada kami. Jadi Asmaul Husna ini adalah cara kita untuk memanggil namanya sehingga kita ada kemantapan. Kita kalau udah panggil nama Allah kita mantap, nggak ragu. Ya, makanya kenapa kita selalu membaca Asmaul Husna. Ya, itu untuk menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Rata-rata nih orang dalam kehidupannya yang dipanggil itu nama Allah. Ya Allah. Ada lagi Ya Rabbi. Ya Rahman. Yang biasa kita dengarkan apa? Ya Allah. Betul jamaah? Karena kata itu menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Ya Allah, Ya Rahman. Itu berasa itu. Di kata-kata itu menenangkan, menegarkan, membuat hati kita tegar kalau kita membaca Asmaul Husna. Bahkan dijamin nanti orang yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna, dia akan masuk surga. Ternyata untuk masuk surga mudah sekali ya. Kita sering membaca Asmaul Husna, kita mengamalkannya, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk masuk surga itu sangat mudah. Cuman kita itu enggak tergerak, enggak tertarik. Malah manusia kalau masuk neraka itu mau. Contohnya apa? Orang narkoba pasti pakai duit, ya enggak? Iya. Berapapun harganya narkoba, sabu-sabu kan namanya, ekstasi kan namanya, mereka akan beli itu. Enggak peduli. Jadi ternyata orang masuk neraka itu walaupun dengan mengeluarkan biaya yang besar mereka mau. Tapi untuk masuk ke surga gratis lagi kok nggak mau, aneh ya. Ngaji gratis, sholat gratis, tapi kenapa nggak mau ya? Jadi sesungguhnya manusia lah yang memilih apa dia ke surga, apa dia ke neraka. Milihnya dari sekarang. Kalau memang kita pengen masuk surga, ayo dong laksanakan perintah agama ini. Mudah kok, nggak sulit kalau kita betul-betul melaksanakannya. Terakhir, Allah Esa dalam perbuatannya, dalam membuat segalanya, langit bumi beserta isinya, tiada cacat sedikit pun juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Coba lihat mahakarya Allah Ta'ala ini di alam yang luas ini. Betapa indahnya, betapa sempurnanya. Kita melihat aneka pepohonan, ya kan? Kita melihat aneka hewan, ya, laut, gunung. Nggak ada yang bisa membuat seperti itu. Betapa sempurnanya dari makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar. Itu menunjukkan Allah itu Maha Esa. Satu-satunya Tuhan di alam ini. Kalau seandainya ada Tuhan lebih dari satu, maka alam ini akan hancur. Rebutan dia. Tidak akan jadi ini alam ini. Manusia tidak akan jadi kalau Tuhannya lebih dari satu. Seperti kita nih dalam rumah tangga.
Suaminya satu apa dua nih suaminya dalam rumah tangga? Satu kan? Coba kalau suaminya dua, istrinya satu. Wah, rebutan itu. Saya duluan. Saya duluan. Enggak jadi punya anak itu. Perang ini. Dua suami perang. Ya kan? Enggak bisa tuh. Ini contoh kecil aja dalam kehidupan di dunia. Dalam rumah tangga pemimpin satu yaitu suami. Kalau istri berapa? Ya silakan, boleh lebih dari satu. Kan binnya jelas. Umpamanya istrinya dua, punya anak, binnya bin Mas Reza. Umpama kan? Jelas. Coba kalau suaminya tiga, istrinya satu. Bingung ini bin siapa ya? Apa bin Mas Reza, apa bin Pak Castup? Bingung kan? Kacau itu. Administrasi negara kacau. Ya, waktu pengumuman meninggal juga bingung. Ini bin siapa ya? Itu sebabnya dalam kepemimpinan rumah tangga suami itu satu, istri boleh lebih dari satu. Ibu-ibu jangan protes. Ini kata Quran. Ya, seorang suami kalau emang dia mampu, nafsu seksualnya terlalu besar daripada dia nggak karu-karuan gitu. Nggak ada tempat penyalurannya saking besarnya nafsunya. Ya izinkan aja dia. Nggak apa-apa lebih dari satu. Gimana ibu-ibu izinkan nih suaminya? Kalau terjadi seperti itu. Tapi yakinlah kami ini para suami pasti mikir 1000 kali. Nggak berani kami. Jangankan punya istri dua. Satu aja kelenger. Mikirin gimana nyari duitnya. Kan kita ini sebagai suami, kita kerja untuk istri dan anak. Semua uang yang kita terima, gaji-gaji kita serahkan semua kepada istri. Betul? Jadi duit gaji yang kita terima itu cuman ada di tangan. Begitu nyampe di rumah, pasti kita serahkan itu ke istri kita. Itu saking cintanya. Makanya istri-istri di rumah, ya percayalah, kami ini walaupun dalam Quran boleh beristri lebih dari satu. Percayalah, kami ini para suami, ya. Kami ini para suami, ya. Pasti tidak akan berani untuk memiliki istri lebih dari satu karena tanggung jawabnya besar, berat juga. Nanti di akhirat kalau ada seorang laki-laki yang jalannya pincang, kakinya satu lebih panjang, itu berarti istrinya lebih dari satu. Kenapa? Karena tidak adil dalam menata rumah tangganya. Alhamdulillah, istri kita berapa nih? Satu. Mau nambah? Boleh. Yang penting syaratnya adil. Boleh. Yang penting syaratnya itu kata Quran itu nggak boleh dibantah itu. Kalau ada yang mau dan memang dia sanggup dan bisa adil, biarkan, ikhlaskan saja. Insya Allah itu surga buat ibu. Ya. Alhamdulillah selesailah apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau seandainya ada yang keliru itu dari kebodohan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bersyukur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.